Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana kembali akan memperbincangkan 10 berita yang menjadi perhatian dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama terkait dengan berita duka. Mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witular, meninggal dunia. Berita duka disampaikan bahwa mantan juru bicara kepresidenan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar Witular, meninggal dunia. Wimar Witular meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 dalam usia 75 tahun. Almarhum meninggal dunia setelah sebelumnya mengidap penyakit sepsis, yaitu penyakit yang muncul ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan dalam melawan infeksi. Semasa hidupnya, sosok Wimar Witular dikenal sebagai aktivis politik yang kerap menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pemerintah dalam konteks pembangunan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Aktivitas Wimar Witular dimulai sejak Wimar menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada tahun 1963. Pasca peristiwa 1965, Wimar Witular sempat menjadi salah satu Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa atau KAMI yang aktif menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Wimar Witular juga sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa ITB periode 1968 sampai dengan 1969. Pada masa pemerintahan Orde Baru, setelah kembali dari Amerika Serikat, Wimar menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung dan kembali aktif berpikir kritis kepada pemerintah. Bahkan pada tahun 1977, ketika pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan terhadap beberapa aktivis mahasiswa ITB, Wimar Witular adalah satu-satunya dosen ITB yang ditangkap tanpa diadili. Pada masa-masa kritis rezim Orde Baru, Wimar juga aktif dalam gerakan reformasi dengan gagasan-gagasan kritisnya yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Wimar diangkat sebagai juru bicara kepresidenan hingga Presiden Abdurrahman Wahid berhenti pada tahun 2001. Banyak pikiran, gagasan, dan kritik Wimar bagi kemajuan pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Meninggalnya Wimar Witular adalah kehilangan putra terbaik Indonesia bagi perjuangan kemajuan demokrasi Indonesia. Segenap pimpinan dan redaksi Tajuk Rencana Mata Milenial Indonesia TV menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Selamat jalan Bung Wimar Witular. Selanjutnya berita kedua, merger Gojek dengan Tokopedia. Dua perusahaan, Gojek dan Tokopedia, melakukan merger. Perusahaan baru itu bernama GoTo. Perusahaan ini akan menggabungkan e-niaga, permintaan dan layanan keuangan. Perusahaan ini menjadi platform pertama di Asia Tenggara yang menampung 3 kasus penggunaan penting dalam satu ekosistem. Grup GoTo memiliki nilai total transaksi atau gross transaction value sebesar 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 319 triliun rupiah. Kesepakatan kedua perusahaan ini didukung oleh sejumlah investor besar seperti Alibaba Group, Astra International, BlackRock Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR Northstar, Pacific Century, PayPal Provident, Telkomsel, Temasek, Tasken, Visa, dan Workbank Pinkas. Andre Sulistyo dari Gojek akan menjadi CEO GoTo Group, sedangkan Patrick Kau dari Tokopedia sebagai Presiden GoTo Group. Gojek yang didirikan pada tahun 2010 adalah dekakorn pertama di Indonesia dan telah memperluas layanannya ke Vietnam. Di Indonesia dan telah memperluas layanannya ke Vietnam, Singapura, serta Thailand. Sedangkan Tokopedia yang awalnya menjembatani pedagang dan pembeli secara online kini berkembang menjadi fintech logistik dan bisnis retail.
Sepanjang tahun 2020, kedua perusahaan ini memiliki 1,8 miliar transaksi, lebih dari 2 juta mitra driver, 11 juta mitra usaha, dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Kedua perusahaan ini memberikan kontribusi 2% total produk domestik bruto Indonesia. Berita ketiga, pendaftaran CPNS dan PPK tahun 2021 telah dibuka. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK rencananya akan dibuka pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengumumkan rencana seleksi aparatur sipil negara atau ASN. Adapun pendaftaran CPNS akan dilakukan secara terpusat melalui laman sstasn.go.id yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil selalu menjadi fenomenal karena status menjadi pegawai pemerintah adalah pekerjaan yang masih sangat diharapkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Pendaftaran CPNS akan menjadi fokus perhatian ketika pendaftaran ini diikuti oleh jutaan masyarakat Indonesia yang belum memiliki pekerjaan dan pegawai-pegawai pemerintah yang berstatus kontrak atau honorer. Pendaftaran CPNS juga selalu diikuti oleh permasalahan transparansi, uji atau tes yang dilaksanakan, sehingga pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa uji atau tes akan berlangsung secara transparan, jujur, dan adil, serta terbebas dari kolusi dan nepotisme. Pada tahun 2021 ini, pemerintah membutuhkan pegawai yang akan mengisi posisi di instansi atau kementerian lembaga di pemerintahan pusat. Secara total, pemerintah pusat membutuhkan pegawai baru sebanyak 83.000 orang dan 50% diantaranya akan disiapkan melalui seleksi CPNS. Pendaftaran CPNS adalah pintu masuk bagi pemerintah mencari aparatur sipil negara yang disiapkan untuk mengisi berbagai formasi dan jabatan pada lembaga pemerintahan. Melalui seleksi CPNS ini, pemerintah diharapkan juga mampu menghasilkan dan membentuk aparatur sipil negara yang jujur dan terbebas dari korupsi, serta setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita keempat, 264 pemudik positif COVID-19 pasca Lebaran. Jumlah pemudik selama Lebaran 2021 mencapai 1,5 juta orang. Para pemudik tersebut tetap memaksa melakukan mudik meski pemerintah sudah mengeluarkan larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Kita masuk ke pokok acara. Pasca Lebaran. Hati-hati, betul-betul kita harus waspada karena ada potensi jumlah kasus baru COVID. Meskipun kita telah mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Tadi pagi saya mendapatkan data saya terima, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei. Awal-awal dulu saya sampaikan ada 33% masyarakat yang berkeinginan untuk mudik ke kampung halaman. Kemudian ada larangan, dilarang mudik, turun menjadi 11%. Setelah sosialisasi turun lagi menjadi 7%.
Dan saat pelaksanaan karena ada penyekatan turun menjadi 1,1%. Memang 1,1 kelihatannya kecil sekali, tetapi kalau di jumlah ternyata masih gede sekali, 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim bahwa larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah terbukti efektif. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penumpang di bandar udara, kapal penyeberangan, dan kereta api. Berdasarkan tujuannya, mayoritas pemudik dari DKI menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah membuat ratusan pos penyekatan di sepanjang titik pintu keluar dan masuk gerbang tol dan perbatasan wilayah. Ribuan kendaraan dipaksa putar balik karena tidak dilengkapi surat-surat izin keluar masuk wilayah. Selain itu, pemerintah juga menyediakan tes genus untuk mendeteksi penyebaran COVID-19 di antara para pemudik. Dampak dari hal tersebut, sebanyak 264 orang dinyatakan positif COVID-19. Melihat hal ini, tampaknya baik pemerintah atau masyarakat harus melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi lonjakan angka penyebaran COVID-19, sehingga tidak terjadi tsunami COVID-19 seperti yang terjadi di India baru-baru ini. Presiden Joko Widodo memberikan peringatan kepada masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan setelah melihat beberapa negara ASEAN mengalami lonjakan angka penyebaran COVID-19 yang diikuti oleh kebijakan lockdown di beberapa negara ASEAN. Presiden juga mengingatkan kepada Satgas COVID-19 dan tenaga kesehatan agar waspada dan siap siaga mengantisipasi lonjakan angka penyebaran COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Berita kelima, polemik vaksin AstraZeneca. Kementerian Kesehatan menghentikan sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca, terutama batch CTM-AV547. Pemerintah menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan meminta masyarakat untuk tidak ragu. Penghentian ini dilakukan untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah memastikan keamanan vaksin. Tidak semua batch vaksin AstraZeneca yang dihentikan penggunaannya. Hanya batch CTM-AV547 yang dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pengujian dari BPOM. Dari Kemenkes hingga saat ini belum ada kejadian orang yang meninggal dunia akibat vaksin COVID-19. Dalam beberapa kasus, sebelumnya meninggal orang yang statusnya telah divaksin karena penyebab lain atau karena menderita penyakit di luar COVID-19. Vaksin AstraZeneca batch CTM-AV547 yang dilarang sempat didistribusikan bagi TNI dan beberapa daerah di Indonesia. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut, masyarakat tidak perlu khawatir. Vaksin AstraZeneca yang dihentikan hanya batch CTM-AV547 sebanyak 448.480 dosis. Selain itu, vaksin AstraZeneca tetap aman untuk digunakan. Berita ke-6, 2 anggota TNI tewas. Papua darurat militer. Penyerangan terhadap anggota TNI di Papua kembali terjadi pada tanggal 18 Mei 2021 oleh orang tak dikenal atau OTK yang mengakibatkan tewasnya 2 orang anggota TNI dari Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan, Yonif Riders 432,
Kodam Diponegoro di Bandara Nol Goliat DKI Yahukimo, Papua. Peristiwa penyerangan yang mengakibatkan 2 orang anggota TNI tewas ini menambah daftar panjang serangan-serangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, Organisasi Papua Merdeka atau OPM terhadap masyarakat sipil, anggota Polri, dan anggota TNI. Baru-baru ini, pemerintah merubah status kelompok kriminal bersenjata atau KKB, OPM menjadi kelompok teroris, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perubahan status kelompok kriminal bersenjata menjadi kelompok teroris ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan situasi keamanan yang semakin mengganggu rasa aman masyarakat Papua. Eskalasi konflik di Papua semakin meningkat setelah Kabinda Papua, Brigjen TNI Igusti Putudani Karyanugraha gugur ditembak oleh kelompok teroris OPM ketika sedang menjalankan tugas. Organisasi teroris OPM semakin hari semakin meresahkan masyarakat Papua serta menghambat program-program pembangunan di Papua. Setelah penetapan kelompok kriminal bersenjata OPM menjadi kelompok teroris, terjadi peningkatan eskalasi dengan semakin seringnya kontak senjata antara kelompok teroris dengan pasukan Polri maupun pasukan TNI. Melihat situasi seperti ini, akankah pemerintah menetapkan Papua dengan status darurat militer? Sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan Papua sebagai daerah darurat militer karena ini terkait payung hukum dan dampak terhadap program pembangunan di Papua termasuk terhadap masyarakat Papua. Melihat situasi seperti ini, akankah pemerintah menetapkan Papua dengan status darurat militer? Sampai saat ini, pemerintah belum menetapkan Papua sebagai daerah darurat militer karena ini terkait payung hukum dan dampak terhadap program pembangunan di Papua termasuk terhadap masyarakat Papua. Melihat kondisi seperti ini, pemerintah tampaknya harus semakin tegas menindak kelompok-kelompok yang menebar teror di tengah masyarakat Papua serta meningkatkan operasi-operasi keamanan dan penanggulangan teror di wilayah Papua. Pada akhirnya, masyarakat Papua mengharapkan situasi Papua yang aman dan kondusif serta terus berjalannya program pembangunan di Papua dalam rangka menciptakan masyarakat Papua yang sejahtera. Berita ketujuh, tidak ada upaya komersialisasi di vaksin gotong royong. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mengadakan program vaksinasi gotong royong. Program vaksinasi gotong royong adalah program vaksinasi bagi karyawan perusahaan swasta dan keluarganya. Seluruh pembiayaan program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan yang mendaftar dalam program ini. Vaksin yang dipakai dalam program vaksinasi gotong royong adalah vaksin Sinopharm dan CanSino. Prioritas vaksinasi akan dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang telah mendaftar ke Kadin dan sektor industri padat karya. Untuk diketahui, jumlah perusahaan yang telah mendaftar hingga saat ini tercatat mencapai lebih dari 22.000 badan usaha. Adapun pelaksanaan program vaksinasi gotong royong direncanakan akan digelar pasca Idul Fitri 1442 Hijriah. Tercatat kurang lebih sekitar 10 juta karyawan swasta terdaftar dalam program vaksinasi gotong royong untuk memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi dan menekan angka penyebaran COVID-19. Program vaksinasi gotong royong adalah inisiatif Kadin dengan membeli vaksin kepada pemerintah yang selanjutnya peserta vaksin yang merupakan karyawan swasta tidak dipungut bayaran sama sekali karena sudah ditanggung pembiayaannya oleh perusahaan-perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi gotong royong.
Dalam program vaksinasi gotong royong, tidak ada upaya komersialisasi sedikit pun, kecuali keikutsertaan Kadin dan pengusaha swasta membantu pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Program vaksinasi gotong royong memberi harapan atas partisipasi masyarakat dengan adaptasi kebiasaan baru, protokol kesehatan, serta menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Berita ke-8, liburan pasca larangan mudik lebaran. Tempat wisata di sejumlah daerah diserbu warga pada saat liburan lebaran tahun 2021. Larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah membuat warga memilih menghabiskan liburannya di tempat wisata yang berada di satu lokasi wilayah mereka. Dampak dari serbuan wisatawan ini membuat pemerintah daerah menutup wisata pada tanggal 14 hingga 16 Mei 2021. Di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, dan tempat lainnya dipaksa tutup oleh pemerintah DKI karena membeludaknya pengunjung dan memancing kerumunan. Sementara di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menginstruksikan menutup jalur akses ke Pangandaran dan Ciwidey karena luapan kendaraan yang membawa warga ke tempat wisata ini menimbulkan kemacetan hingga puluhan kilometer. Kawasan Puncak Bogor juga dijaga ketat oleh aparat keamanan karena kawasan ini sudah dipadati pengunjung lokal. Sejumlah kendaraan yang plat nomor dan KTP-nya bukan wilayah Bogor ditolak masuk ke kawasan Puncak dan dipaksa untuk memutar balik. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan lonjakan angka penyebaran COVID-19 pasca perayaan Idul Fitri, seperti fenomena COVID di India beberapa waktu yang lalu. Pelarangan mudik sebenarnya adalah langkah strategis pemerintah agar masyarakat tidak melakukan perpindahan dari wilayah satu ke wilayah yang lain dalam waktu serentak dan bersamaan dengan maksud untuk tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 antar daerah yang membuat lonjakan angka penyebaran COVID-19 semakin tinggi. Sebelumnya, pemerintah membolehkan tempat-tempat wisata untuk membuka operasionalnya dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak. Melonggarnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan mau tidak mau membuat pemerintah mengambil langkah tegas dan mengingatkan kembali masyarakat akan protokol kesehatan. Pemerintah dan kita semua tidak mau mengambil resiko atas ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang berdampak pada meningkatnya kembali angka penyebaran COVID-19. Berita ke-9, sikap Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Eskalasi konflik Israel-Palestina kembali meningkat pasca bentrokan antara penduduk Palestina dengan polisi Israel di Masjidil Aqsa pada bulan Ramadan beberapa waktu yang lalu. Tindak kekerasan polisi Israel ini dibalas oleh serangan-serangan roket kelompok Hamas dari wilayah Gaza ke wilayah Israel. Serangan roket kelompok Hamas ke wilayah Israel membuat pemerintah Israel mengeluarkan perintah serangan udara terhadap basis-basis kelompok Hamas di jalur Gaza. Serangan pesawat-pesawat tempur Israel ini telah menimbulkan bukan hanya hancurnya bangunan-bangunan di wilayah Gaza, tetapi juga telah menimbulkan ratusan korban jiwa penduduk Palestina yang tinggal di jalur Gaza. Atas meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina di jalur Gaza, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan dengan mengecam keras tindakan polisi Israel di Masjidil Aqsa dan serangan udara tentara Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza, serta meminta PBB dan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam untuk segera bertindak agar eskalasi konflik tidak semakin meningkat.
Sejak awal, pemerintah Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung alternatif solusi yang dikenal dengan two-state solution, di mana Palestina mengakui eksistensi Israel dan sebaliknya Israel harus mengakui eksistensi dan kemerdekaan Palestina. Peran aktif Indonesia dalam konflik Israel-Palestina sudah dilakukan sejak lama dan Indonesia tetap tidak akan mengakui eksistensi Israel selama Israel tidak mengakui eksistensi, kedaulatan, dan kemerdekaan bangsa Palestina. Berita ke-10, cuaca panas menyengat, BMKG ungkap penyebabnya. Cuaca panas akhir-akhir ini dirasakan oleh sebagian wilayah Indonesia, bahkan di beberapa wilayah suhu udara sempat menembus angka 34 hingga 35 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa cuaca panas yang dirasakan akhir-akhir ini bukanlah pertanda adanya gelombang panas. Yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kondisi suhu panas harian yang umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca cerah pada siang hari dan relatif lebih signifikan pada saat posisi semu matahari berada di sekitar ekuatorial. Dengan demikian, suhu panas yang terjadi akhir-akhir ini adalah gejala normal yang tidak disebabkan oleh faktor-faktor luar biasa, tetapi oleh faktor cuaca yang biasa terjadi. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana. Saya Iman Soleh pamit undur diri. Tetap saksikan Tajuk Rencana di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.